Nah, menariknya banyak juga orang yang melakukan di tahun-tahun sebelumnya, tapi cuman mengulang goals demi goals yang sama. Kenapa? Karena tidak pernah tercapai. Bahkan katanya kan mending minta maaf karena target tidak tercapai daripada minta izin untuk menurunkan target. Nah, ini kalau kita lihat dalam konteks mencapai sukses, mencapai tujuan, memiliki tingkat kesabaran yang tinggi itu merupakan satu poin penting dalam proses eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Samsul Hatta di sini. Teman-teman sekalian, banyak orang, mungkin termasuk Anda, teman-teman sekalian, yang memiliki tujuan, harapan, atau keinginan, atau mungkin juga target yang ingin dicapai. Namun, tidak sedikit juga orang yang gagal dalam mencapai tujuan tersebut. Gimana? Teman-teman masuk yang mana nih? Yang berhasil atau pernah gagal juga dalam mencapai tujuan? Contoh sederhana teman-teman sekalian, banyak orang, saya nggak tahu teman-teman termasuk atau tidak ya, yang sering membuat resolusi tahun baru, di mana hampir setiap akhir tahun itu mereka mulai merancang apa yang ingin dicapai di satu tahun berikutnya, di tahun depannya. Nah, misalnya nih, ini kan tahun 2026 baru nih ya, video ini diambil di 1 Februari 2026. Teman-teman sekalian, mungkin di awal atau di Desember 2025 ada yang sudah membuat nih resolusi tahun baru. Apa yang ingin dicapai selama tahun 2026. Dan ini dibuat, dirancang sedemikian rupa, lalu kemudian masuk 2026 dijalankan. Nah, menariknya banyak juga orang yang melakukan di tahun-tahun sebelumnya, tapi cuman mengulang goals demi goals yang sama. Kenapa? Karena tidak pernah tercapai. Nah, bukan hanya perseorangan aja atau bukan hanya personal aja, banyak juga perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi yang setiap tahunnya mereka juga membuat tujuan atau target-target tahunan, di mana masuk tahun yang baru mereka membuat target yang baru lagi untuk dicapai di tahun tersebut. Begitu seterusnya. Nah, tidak sering juga atau tidak jarang juga maksud saya, tidak jarang juga mereka yang tidak mencapai targetnya. Ya bahkan katanya kan mending minta maaf karena target tidak tercapai daripada minta izin untuk menurunkan target. Ya, kenapa? Karena target naik terus ya. Target tuh jarang kemudian diturunkan atau jarang kemudian udah targetnya sama. Biasanya target organisasi, perusahaan itu akan naik setiap tahunnya. Tapi biasanya juga jarang yang mencapai dengan mulus ya mencapai target tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan banyak yang gagal dalam mencapai target-target tersebut atau mencapai tujuan yang sudah dibuat? Nah, teman-teman sekalian, di kesempatan ini saya akan membahas satu hal yang mungkin jarang sekali dibahas atau jarang sekali menjadi poin pembelajaran dalam eksekusi. Kenapa? Ya, entah kenapa ya, tapi hal ini sangat jarang sekali. Kalau kita lihat ya, banyak sekali yang sudah sering dibahas dalam program-program atau dalam pelatihan-pelatihan execution. Apa itu? Bagaimana ketika mau membuat target, bagaimana membuat goals, itu perlu clear, perlu jelas, dan kemudian bagaimana kita dalam merancang strategi pencapaiannya, itu perlu dibuat sampai dengan kita memahami perilaku-perilaku yang perlu dijalankan, dan seterusnya. Itu sering dibahas. Tapi ada satu hal yang jarang sekali dibahas, bahkan di beberapa materi-materi execution hampir tidak pernah dibahas. Apa itu? Bersyukur atau gratitude. Oke, teman-teman, mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa? Maksudnya apa nih? Bersyukur ini masuk ke dalam hal yang mempengaruhi proses dalam pencapaian tujuan kita. Nah, ternyata teman-teman sekalian, banyak yang sering melupakan bab bersyukur ini. Bagaimana ketika kita menjalankan proses pekerjaan kita, aktivitas kita keseharian untuk mencapai tujuan kita, kita perlu menanamkan sebuah rasa bersyukur dari waktu ke waktu selama proses mencapainya.
Ini bukan hanya sekedar, ini Mas Samsul aja kali yang memang sok-sok spiritual ya, jadi bersyukur. No, no, no. Ini ada beberapa penelitian atau ada beberapa riset yang membahas tentang ini ya. Beberapa di antaranya, yang pertama ada dari Emmons and Micallef ya. Dia mengatakan bahwa orang yang rutin menulis jurnal syukur, menuangkan ya, atau mengekspresikan syukurnya, baik dalam perkataan maupun dia masukkan ke dalam jurnal-jurnal syukurnya, maka orang-orang ini cenderung memiliki emosi yang lebih positif. Mereka cenderung lebih tenang, lebih bisa melihat satu hal itu secara jelas. Ya, karena apa? Karena mereka memiliki emosi yang positif. Nah, ini kalau kita lihat dari Emmons and Micallef. Kemudian ada juga penelitian lain yang kemudian dikatakan bahwa oleh Desteno ya, dia mengatakan bahwa rasa bersyukur itu membuat orang cenderung lebih banyak atau lebih bersabar atau kesabarannya lebih tinggi. Nah, ini kalau kita lihat dalam konteks mencapai sukses, mencapai tujuan, memiliki tingkat kesabaran yang tinggi itu merupakan satu poin penting dalam proses eksekusi. Di mana ketika kita menjalankan sebuah proses eksekusi, menjalankan semua strategi-strategi yang kita sudah buat, kita sabar dalam menjalankan prosesnya, dalam berprogres, tidak terburu-buru. Ketika kita bersabar, itu kemudian bisa punya implikasi lain. Apa itu? Kita jadi lebih jeli, jadi lebih clear melihat perjalanan kita. Kita lebih bisa untuk memonitor secara jelas proses-proses yang kita jalankan dan apa saja kemungkinan-kemungkinan kesalahan, kemungkinan-kemungkinan hambatan yang kita temui dalam proses perjalanan kita. Orang yang lebih sabar cenderung bisa melihat secara luas perjalanannya yang akan mereka jalankan. Nah, ini yang kemudian membuat studi yang dilakukan oleh Desteno dan kawan-kawan ini menjadi relate dengan pencapaian tujuan. Di mana orang yang lebih bersyukur atau memiliki rasa bersyukur itu cenderung dia bisa lebih sabar dalam menjalankan proses. Ada lagi teman-teman sekalian di tahun 2010 ya, Grant and Jaino itu mengatakan bahwa ketika orang bersyukur maka dia menjadi memiliki self-efficacy atau memiliki rasa mampu, dia memiliki kesabaran untuk berproses dan dia mampu untuk mencapai tujuannya itu lebih besar. Ya, self-efficacy, dia punya rasa bahwa dia akan mampu melakukan aktivitasnya, dia akan mampu mencapai tujuannya. Jadi optimismenya lebih besar untuk kemudian dia mencapai tujuannya tersebut. Serta orang yang bersyukur juga memiliki social worth atau rasa bernilai secara sosial itu lebih tinggi. Sehingga dia menganggap atau dia melihat dirinya, apa yang dia lakukan itu akan menghasilkan kebermanfaatan, dampak yang besar bagi orang lain. Dia merasa dirinya itu bernilai. Untuk apa? Untuk bisa memperbanyak atau lebih bernilai untuk bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, rasa inilah kemudian yang membuat ketika dia menjalankan prosesnya, dia lebih terstruktur, lebih konsisten dalam menjalankan setiap strategi untuk mencapai tujuannya. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya sendiri melihatnya syukur itu ya, bedanya syukur itu kan biasa lawannya apa sih? Kalau syukur itu orang yang bersyukur lawannya orang sering ngeluh, gitu nggak? Menurut teman-teman gimana? Tulis di komen ya. Kalau menurut saya, apa yang saya yakini adalah orang yang banyak bersyukur itu lawannya adalah orang yang banyak ngeluh, yang jarang atau tidak bersyukur. Kenapa? Dia melihat sesuatu tuh jelek aja. Nah, maka untuk orang-orang yang bersyukur, fokusnya itu lebih ke peluangnya. Dia melihat peluang-peluang apa yang bisa dia dapatkan. Peluang-peluang apa yang ada di hadapannya dia. Itu untuk orang-orang bersyukur. Sebaliknya, untuk orang-orang yang sering ngeluh nih teman-teman sekalian, fokusnya kemana? Fokusnya ke ancamannya, ke masalahnya. Bukan ke perbaikannya, bukan ke solusinya, atau bukan ke peluang-peluangnya. Nah, ini yang berbeda. Sehingga ketika kita berlatih untuk selalu bersyukur atas apa yang kita jalankan, atas apa yang kita alami, maka kita menjadi orang yang akan lebih fokus ke
peluang-peluang. Oke, ini mungkin saya tidak berhasil di sini. Apa yang bisa saya lakukan selanjutnya? Apa yang bisa saya buat selanjutnya? Apa peluang-peluang yang bisa membuat saya tetap berprogres mencapai tujuan atau target yang ingin saya capai? Fokusnya lebih ke situ. Berbeda dengan orang yang, aduh ini susah banget, aduh gimana sih ini nggak bisa nih, ini gimana sih atasan saya ini nyuruh saya begini, perusahaan ini membuat target yang nggak masuk akal. Maka keluhan-keluhan itu akan membuat fokus kita hanya berfokus pada ancaman, pada masalahnya, pada kegagalannya dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian kita lihat teman-teman sekalian. Selain juga orang yang bersyukur itu tingkat resiliensinya, dia lebih tahan banting. Tingkat kemudian dia ketika pun dia jatuh, dia lebih cepat bangkit, itu lebih tinggi. Ya, bahkan ada, saya lupa di mana saya dengar ya, bersyukur itu menurunkan noise emosional. Nah, teman-teman sekalian, banyak orang di luar sana, saya nggak tahu termasuk Anda atau enggak ya. Kalau termasuk teman-teman, mungkin apa yang kita obrolkan ini bisa jadi refleksi untuk kita semua ya. Bahwa orang yang lebih banyak bersyukur atau dia memiliki kesyukuran dalam setiap perjalanan dia, itu dia mampu menghilangkan noise emosionalnya atau dia bisa menghilangkan overthinking yang sering dia alami mungkin. Teman-teman coba cek deh, pernah nggak teman-teman ngeluh? Teman-teman kemudian fokusnya pada masalah-masalah. Apa yang terjadi? Banyak banget overthinking kan? Wah nanti kalau gini gimana, nanti begini, begitu dan seterusnya. Overthinking yang terjadi apa? Yang terjadi kita lagi stuck. Ketika orang overthinking, dia akan lebih banyak stuck dibanding dia berprogres. Maka menanamkan rasa bersyukur yang kita pupuk dalam diri kita itu bisa meningkatkan bisa menurunkan noise emosional katanya, atau kata lainnya adalah bisa menurunkan overthinking yang terjadi dalam diri kita. Sehingga fokus kita tadi, fokusnya pada peluangnya, fokusnya pada perbaikannya, bukan pada masalah, bukan pada ancaman yang kita hadapi. Nah, yang lebih pasti lagi teman-teman sekalian, yang lebih pasti lagi nih ya, barang sesiapa yang bersyukur, kata Allah ya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi barang sesiapa yang kufur, yang suka ngeluh, yang tidak pernah melihat kebaikan di dalam perjalanannya, yang selalu melihat jeleknya saja, maka siksa Allah sangat pedih, kata Allah. Bisa jadi kalau ini tafsiran bebas aja ya, bisa jadi kalau kita masukkan itu dalam proses eksekusi kita, proses perjalanan kita mencapai tujuan kita, bisa jadi kalau kita banyak ngeluh, kita tidak pernah bersyukur atau jarang sekali bersyukur, kita fokusnya hanya pada melihat masalah, pun kita mencapai sukses-sukses yang kita capai sebelumnya, kita bilang bahwa itu karena saya berusaha keras, karena usaha yang luar biasa yang saya lakukan, banyak sakitnya, banyak penderitaannya, tapi saya bisa melewati itu semua dan saya bisa sampai sukses. Kita lupa bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya, maka bisa jadi ya, kalau ini tafsiran bebas saja teman-teman ya, dikatakan bahwa siksanya sangat pedih, siksa Allah itu sangat pedih, bahwa bisa jadi perjalanan kita akan menyakitkan. Bisa jadi perjalanan kita, kalau kita jarang bersyukur, kita terlalu banyak fokus hanya pada kita, pada saya, aku, dan pada proses yang kita lakukan, kepintaran kita melihat strategi kita, bisa jadi kita akan dihadapkan pada kesulitan demi kesulitan. Mungkin kita akan mencapainya, mungkin kita tetap bisa mendapatkan target tersebut, tapi perjuangannya luar biasa, tapi sakitnya luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu kalau kita lihat kesimpulannya adalah jangan lupa bersyukur. Ya, jangan lupa bersyukur. Banyak yang perlu kita lakukan tentunya selain bersyukur itu untuk mencapai tujuan kita. Ya, memperjelas tujuan, memperkuat atau membuat strategi yang matang sampai ke level perilaku, juga memonitor ya, melakukan monitoring, evaluasi yang rutin untuk melihat progres perjalanan kita dan hal-hal lain. Tapi selain itu semua, syukur kita perlu kita tanamkan, perlu kita pupuk supaya apa? Supaya dia menjadi menjadi sesuatu yang menumbuhkan psikologis kita secara positif. Menumbuhkan kesiapan kita secara positif. Kita bisa lebih tenang, kita bisa melihat lebih jelas, kita lebih bisa fokus pada peluang ketimbang fokus pada masalah, dan ini bisa membuat kita
tetap dengan perasaan bahagia, tetap dengan perasaan senang, tetap dengan perasaan syukur yang luar biasa kita menjalankan setiap proses mencapai tujuan kita. Well, teman-teman sekalian, kalau kita mau lihat bahwa sampai dengan titik saat ini kita, di titik teman-teman berada saat ini, maka sebenarnya kita telah melewati berbagai rangkaian sukses sebelumnya. Saya bisa, mungkin saya mau nebak-nebak ini, teman-teman pasti pernah lulus SD kan? Bener nggak? Teman-teman semua pasti lulus SD, pernah lulus SD. Dan kemudian jauh juga yang banyak pernah lulus SMP. Dan tidak sedikit dari teman-teman yang juga sudah lulus SMA, bahkan lulus kuliah. Maka, bukankah ketika teman-teman lulus SD, artinya teman-teman melewati 6 tahun ujian. Dari kelas 1 ke kelas 2 ujian, kelas 2 ke kelas 3 ujian, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, semuanya ada ujian untuk naik kelas. Betul? Dan teman-teman lulus. Teman-teman sudah berhasil mencapai suksesnya. Lewat dari situ lulus SD, SMP. SMP 3 kali ada ujian kenaikan kelas. Kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelulusan. Teman-teman bisa menyelesaikannya. Tadinya, supaya lulus, bagaimana supaya lulus? Ya Tuhan, mudah-mudahan saya bisa lulus. Ya berdoa supaya lulus. Lulus. Itu sukses bukan? Yes, itu sukses. Kemudian SMA sama, 3 tahun, kemudian lulus, kemudian kuliah, dan seterusnya. Sampai dengan teman-teman di titik sekarang. Kalau kita ingat-ingat lagi, bukankah teman-teman, kita semua sudah melalui rangkaian sukses demi sukses yang pernah kita dapatkan? Maka nikmat Tuhan yang mana yang akan kita sembunyikan? Nggak bisa. Kita perlu mensyukuri itu semua. Dengan mensyukuri rangkaian sukses itu, kita memupuk rasa senang, rasa bahagia, rasa syukur yang luar biasa, rasa betul-betul menikmati prosesnya. Dan rasa ini pula akan kita bawa dalam proses-proses perjalanan kita untuk mencapai sukses-sukses kita berikutnya. Well, teman-teman sekalian, saya mendoakan semoga kita semua, teman-teman, kita semua bisa berhasil mencapai sukses-sukses kita ke depan. Dan semuanya itu kita jalankan dengan penuh kesyukuran. Teman-teman sekalian, kalau dirasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan kemudian share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kebermanfaatan dari konten ini bisa dirasakan juga oleh banyak orang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Samsul Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.